warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dakwah channel rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Adi Muluk dalam edisi podcast interview dengan para tokoh dan para pakar. Pada kali ini saya akan mengundang Dr. Fahmi Lukman, yang mana kita akan berdiskusi tentang hakikat peradaban kehidupan manusia. Dr. Fahmi Lukman ini adalah dosen senior dan doktor bidang linguistik bahasa Arab pada Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Ya. Nah, beliau ini berpengalaman internasional, teman-teman ya. Dan bisa kita lihat ya, silakan dicari di YouTube dan internet. Kalau kita search nama beliau itu akan ada puluhan interview beliau ya. Dan jabatan terakhir beliau itu adalah sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan jabatan Atasé Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo, Mesir dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Kemudian kembali di Manila, Filipina sebagai Adikbud pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Manila, Filipina tahun 2015 sampai dengan beliau telah berkunjung ke lebih 15 negara ya, dan berkesempatan menyampaikan gagasan dalam beberapa seminar internasional dan nasional di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, kenapa saya mengundang beliau untuk berbicara tentang hakikat peradaban manusia? Karena beliau tersebut membuka kajian bahasa Arab dan keislaman yang bertemakan kajian Islam dan peradaban di berbagai majelis di Kota Bandung. Oleh karena itu, teman-teman, mari ikuti saya untuk berdiskusi dengan Dr. Fahmi Lukman berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah bersama narasumber kita, guru kita, Bapak Ustadz Dr. Fahmi Lukman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz Aldi, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz sehat bagaimana? Alhamdulillah, sehat, dan mudah-mudahan kita berharap pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya. Amin, amin, amin. Supaya kehidupan masyarakat kita cepat pulih dan bergairah kembali. Benar Ustadz, benar sekali nih. Nah, terima kasih Ustadz sudah mau hadir di podcast kita, podcast Dakwah Here Channel. Ya, mudah-mudahan berkah Ustadz, insya Allah. Amin, amin. Amin. Nah, sebagaimana judul yang saya ajukan nih kepada pemirsa Ustadz, kita akan berbincang tentang masalah peradaban ya. Nah, karena kalau berbicara peradaban nih kita langsung sama pakarnya nih gitu ya. Nah, hakikat peradaban itu sendiri sebenarnya apa tuh Ustaz? Kalau boleh diterangkan dulu kepada teman-teman kita, para pemirsa Dakwah Here Channel. Iya, baik. Pembicaraan kita ini ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Artinya berat gitu loh. Dia memerlukan pemikiran, memerlukan keseriusan, tapi kita bincangkan dengan bahasa yang renyah, bahasa yang mudah-mudahan bisa difahami oleh semua kalangan tentu saja kan. Jadi kalau kita pakai definisi peradaban menurut para saintis lah ya, para orang-orang yang menjadi ahlinya di bidang ilmu, baik kemudian barat atau timur tentu saja, maka saya akan mencoba memberikan definisi bahwa peradaban itu terkait dengan sebuah cara pandang ya tentang kehidupan. Jadi sebuah peradaban itu lahir karena dia memiliki cara pandang tentang kehidupan. Maksudnya apa itu? Bahwa sebuah peradaban itu memiliki cara pandang tentang kehidupan tentang tiga hal sebenarnya. Satu, tentang diri manusia itu sendiri kan sebagai objeknya. Dia kan akan melihat kepada dirinya, saya ini who am I? Kira-kira. Saya ini siapa sih? Pak Ardi itu siapa? Kira. Manusia atau proses evolusi, ya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tentang al-kaun. Al-kaun itu apa? Bahwa realitasnya manusia itu ada di dalam aspek kehidupan alam semesta.
faktanya manusia ada di bumi, ya kan? Ya. Di atas ada langit. Nah, di langit itu kita bisa lihat berdasarkan para ahli sains menunjukkan bahwa kita ini adalah ada di bumi yang merupakan satu titik kecil saja dari seluruh galaksi yang ada di alam semesta ini. Jadi itu al-kaun. Nah, seberapa besar Pak Ardi di bumi ini? Kecil sekali, cuma satu titik gitu loh. Seberapa besar Fahmi Lukman? Ya, satu titik cuma. Nggak ada artinya. Nah, manusia melihat adanya alam semesta yang seperti itu. Oleh karena itu, maka dalam konteks ini dia melihat, oh manusia itu hidup di alam semesta tadi. Nah, selesai. Itu aspek objek yang kedua. Aspek objek yang ketiga apa? Oh, realitasnya manusia itu hidup. Ada hewan-hewan juga yang menyertai manusia, ada yang juga hidup begitu. Apa buktinya bahwa Pak Ardi hidup? Ya ini Pak Ardi bergerak-gerak kan? Iya. Nah, tersenyum ya kan? Kemudian bisa berbicara kan begitu. Nah, mengangguk-angguk, berkedip matanya ya kan? Itu realitas bahwa Pak Ardi hidup gitu loh. Hidup, ya benar. Ya kan? Coba kalau diam terpaku begitu aja kan, maka orang bisa salah persepsi ini foto atau makhluk hidup. Nah, kan gitu. Kan Benda bisa mati jadi atau kena makhluk orang, hidup, ya. gitu kan. Nah, realitas itu adalah faktual. Nah, manusia mencoba meresepsi itu semua. Ini tuh bagaimana ya hubungan satu dengan yang lain. Jadi ada persoalan manusianya, ada persoalan alam semesta yang memang manusia berada di dalamnya, dan ada kehidupan yang kemudian terjadi. Nah, tapi apakah selesai? Oh, belum. Persoalannya apa? Nah, itu dikaitkan dengan apa? Bahwa pada faktanya, ini fakta betul. Saya berani taruhan. Pak Ardi belum pernah bertemu dengan, katakanlah, Mahapatih Gajah Mada. Belum. Ya kan? Pada saat kerajaan Majapahit. Ya kan? Kenapa? Belum lahir kok. Iya nggak? Betul. Dan saya yakin betul bahwa Pak Ardi tidak lahir pada tahun 1900, ya kan? Ketika di era kolonialisme Belanda menjajah Indonesia, ya kan? Iya. Nah, kalau begitu Pak Ardi di mana ketika pada masa Patih Gajah Mada berkuasa? Belum ada apa-apa. Di mana posisinya? Nah, itu kan harus dijawab. Iya. Ya kan? Harus dijawab. Lah saya di mana ketika kemudian tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu, 76 tahun yang lalu, di mana posisinya? Wah, saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Adapun belum tentu, ya kan? Nggak ada dia pada konteks itu. Nah, oleh karena itu maka pertanyaan itu menjadi penting, bukan? Nah, saya ini berasal dari siapa? Dari mana? Alam semesta ini asalnya dari mana juga gitu. Wajar nggak berpikir seperti itu? Wajar. Wajar dong. Apa sebabnya? Nah, manusia itu beruntungnya adalah dianugerahi kemampuan untuk berpikir. Berpikir rasional, bukan? Berpikir rasional itu dengan cara bagaimana? Memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Apa itu? Ada mata, telinga, begitu kan? Ada indera hidung untuk mencium bau, ada indera pengecap lidah kita, ada indera kulit kita untuk meraba sesuatu. Nah, kemudian itu diproses di dalam otak kita, di dalam ad-dimagh, ya kan? Ya, dikaitkan dengan maklumat sabiqah, dengan informasi yang sebelumnya tentang sebuah perkara. Oleh karena itu, maka saya akan mengatakan bahwa ini adalah secangkir kopi. Ya kan? Kenapa? Karena saya punya maklumat tentang ini sebelumnya. Oh, ini model kayak gini itu cair, warna hitam, kemudian baunya harum khas kopi misalnya gitu. Oh, ini secangkir kopi gitu. Nah, itu ada proses manusia berpikir gitu. Oke. Nah, oleh karena itu maka dia akan memikirkan sebelum ini saya di mana ya? Nah, dan kemudian proses berpikir manusia tidak hanya sampai berhenti di situ, tetapi dia mulai berpikir pada
Nah, Bapak Presiden Soekarno sekarang berada di mana ya? Beliau sudah almarhum, ya kan? Sudah tiada. Semoga Allah memberikan rahmat bagi beliau ya, misalnya Insya Allah. begitu. Berada di mana beliau? Buya Hamka yang kita cintai, berada di mana beliau hari ini? Kita pernah jumpa bukan dengan beliau, paling tidak mendengar Pernah, suara kalau Buya beliau, Hamka pernah ya kan? ketika kecil saya. Ketika atau mungkin kita pernah jumpa juga di televisi atau pernah jumpa juga kemudian di beberapa agenda pertemuan di kalangan tokoh-tokoh dan para ulama misalnya begitu. Beliau sekarang di mana beliau? Itu fakta. Nah, sekarang beliau tadi tidak hadir. Bung Hatta di mana? Ya kan? Artinya bahwa manusia akan mencoba meresepsi, oh iya ya, pada faktanya seperti. Nah, kalau begitu maka saya akan ambil satu kesimpulan cepat. Oh, kalau begitu suatu saat nanti Pak Ardi juga nggak akan ada. Yang namanya Fahmi Lukman juga akan lenyap seiring dengan waktu. Tinggal persoalannya adalah Pak Ardi dulu atau saya dulu. Ayo kita shoot. Tapi realitas itu pasti terjadi, pasti. Karena setiap orang akan mengalami itu. Nah, ini adalah bagian dari cara manusia untuk berpikir tersebut tadi. Jadi dia berbicara tentang apa yang terjadi sebelum kehidupan dan apa yang terjadi setelah kehidupan itu sendiri. Nah, cara pandang yang menyeluruh inilah yang kemudian saya sebut dengan apa yang disebut dengan zawiyatul khasah, atau yang kemudian setiap manusia, setiap peradaban punya cara pandang tersendiri tentang kehidupan. Itu yang kemudian saya sebut dengan istilah world view kita. Setiap manusia punya world view-nya, gitu loh. Nah, cara pandang itulah yang kemudian menurut hemat saya melahirkan apa yang disebut dengan ideologi, kira-kira begitu. Iya, iya. Ya kan? Nah, ideologi inilah yang membangun konsep tentang peradaban. Ya kan? Jadi kalau gitu, sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang kehidupan, tentang manusia, ya, tentang alam semesta dan apa yang sebelum dan sesudahnya, itu membangun cara pandang tertentu tentang hidup itu sendiri, yang cara pandang inilah yang nanti menjadi pangkal dasar, basic fundamen yang membangun kemudian sebuah peradaban. Jadi kalau begitu maka peradaban di dunia ini memang beragam begitu, dengan cara pandang hidup yang beragam tadi, gitu maksud saya. Jadi landasan atau yang membentuk para peradaban itu yang pertama itu adalah memang cara pikir tadi, worldview tadi yang menyeluruh tentang kehidupan berarti ya Ustaz. Iya, pemahaman tentang kehidupan itu. Nah, ini sangat menarik sekali nih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, sekarang ini kita kan tadi berarti memang dunia ini ada beberapa peradaban ya, dan kita sudah sejarah ya. Betul. Yang sekarang ini kita hidup dalam peradaban apa? Yang sekarang kan kalau kita sekarang ya. Kalau kita kan kalau berbicara ketika zaman kolonial dulu atau yang ke depan yang kita tidak ada, itu mungkin bagi kita bukan urusan kita gitu ya. Nah, yang kita ini nih sekarang ini kita ini lagi hidup di peradaban yang bagaimana gitu. Kalau kita berbicara teknologi ini sekarang ini kita bisa berbicara jarak jauh, ini kan sebenarnya secara teknologi kita maju nih. Pada zaman dahulu orang kan pakai ilmu landuni kali ya, walau alam. Nah, yang sekarang ini kita hidup dalam peradaban yang maju kah atau yang bagaimana menurut Ustadz itu? Baik. Kalau begitu nanti kita bagi dalam dua hal, ya kan? Di dalam konteks peradaban tadi, saya akan membaginya dalam dua kategori. Ada hal yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan hadarah, ya. Hadarah itu apa? Hadarah itu adalah aspek terkait dengan konsepsi, ya, yang diwarnai oleh ideologinya, ya kan? Artinya bahwa yang diwarnai oleh world of view-nya, ya, semesta pemahaman dia tentang kehidupan itu
Dan tentu saja di dalam konteks hadarah tadi atau peradaban itu sendiri yang terkait dengan sejumlah pemahaman itu, maka masing-masing peradaban memiliki zawiyatul khasah, cara pandang tertentu atau ada point of view-nya di dalam memandang kehidupan. Maka saya melihat ada 3 peradaban dunia yang terkait dengan masalah sejumlah pemahaman di dalam memandang tentang kehidupan. Ada 3 ya Ustaz ya? Ada 3. Yang pertama adalah dengan zawiyatul khasahnya fasluddin anil hayah, yaitu yang dikenal dengan istilah sekularisme. Ya kan? Apa sekularisme itu? Sebuah faham, sebuah kemudian sejumlah pemahaman di dalam memandang kehidupan, di mana pemahaman ini menyatakan bahwa antara kehidupan, aktivitas apa yang terkait dengan kehidupan sebuah masyarakat, ya, maka itu harus dipisahkan dari aspek yang terkait dengan agama. Jadi memisahkan agama, memisahkan agama dari kehidupan, dan aspek ini itu lahir dalam peradaban Eropa gitu loh. Jadi azas sekularisme itu adalah lahir dari sebuah peradaban Eropa yang Nasrani, ya kan? Kenapa? Karena memang kemudian pada masa yang lampau Eropa pernah mengalami apa yang disebut dengan the Dark Age, ya kan? Zaman kegelapan lah begitu. Kemudian muncullah Aufklärung atau kemudian Renaissance, di mana di konteks Renaissance ini itu masa pencerahan ya, dengan diawali penemuan oleh para saintis begitu ya, para ilmuwan, maka mereka menyatakan bahwa penemuan-penemuan itu adalah hasil daripada proses berpikir manusia yang kemudian ternyata dilalahnya aspek-aspek penemuan yang kemudian ditemukan oleh para ilmuwan itu bertabrakan dengan dogma yang ada di dalam masyarakat Eropa pada masa yang lalu. Satu contoh misalnya, bahwa di dalam Bible dinyatakan bahwa bumi ini adalah datar, dia terapung di atas air, begitu kan? Nah, kemudian muncul Kopernikus yang mengatakan tidak, bahwa bumi itu bulat, gitu loh. Dan dia buktikan bahwa bumi itu bulat. Muncul Galileo Galilei, bahwa kemudian bumi itu adalah bulat, tidak datar dan tidak terapung di atas air, gitu loh. Nah, penemuan sains pada saat itu bertabrakan dengan dogma gereja. Akibatnya apa? Benturan terjadi di kalangan masyarakat Eropa antara para ilmuwan dengan kemudian tokoh-tokoh agamawan. Nah, karena tidak ada titik temu dan para ilmuwan di Eropa ngotot bahwa sebuah aspek penemuan itu sangat rasional dan dapat dibuktikan, dan ini kemudian juga berkaitan dengan dogma gereja, maka tidak ada titik temu. Akibatnya titik temunya adalah, ya kalau begitu sudah ada gini katanya, bahwa urusan agama itu nggak boleh lagi masuk di ruang publik. Karena dulu dalam konteks masa di Eropa, agama itu mengurus seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tentang persoalan pajak, persoalan macam-macam itu ya. Nah, oleh karena itulah maka kemudian kalau begitu tercapai kesepakatan untuk kemudian
memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama urusannya di mana? Agama urusannya sudahlah di gereja aja. Agama itu urusannya berdoa, rasanya ibadah, ya kan? Urusannya dengan Tuhan gitu loh. Sementara di ruang publik tentang yang mengurusi persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian kekuasaan, kemudian pemerintahan, ya kan? Nah, itu nggak boleh bawa agama gitu. Nah, inilah yang disebut dengan azas sekularisme tadi. Dia terpisah antara agama dengan kehidupan. Agama di ruang private urusannya sangat subjektif dan sangat individual, sementara di ruang publik maka nggak ada itu agama. Nah, itu satu pandangan kan. Zawiyatul khossahnya adalah sekularisme. Jadi point of view-nya adalah cara pandang pemisahan agama dari kehidupan. Itu. Cara pandang yang kedua adalah cara pandang yang kemudian terkait dengan materialisme, gitu loh ya, yang nanti melahirkan kemudian sosialisme dan ujungnya nanti komunisme. Ujungnya lagi adalah ateisme. Jadi berangkat dari bahwa penolakan terhadap persoalan masalah ketuhanan. Nggak ada itu Tuhan itu. Ya kan? Kenapa? Maka muncullah kemudian beberapa teori-teori tentang kekekalan ya. Hukum kekekalan banyak hal ya, ada dalam konteks fisika, hukum kekekalan materi ya, hukum kekekalan energi dan macam-macam. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat kemudian dihilangkan gitu ya. Begitu juga semuanya. Nah, jadi muncullah pemahaman, oh Tuhan itu nggak ada gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya sebagai reaksi dari kondisi masyarakat Eropa pada masa yang lalu dalam kondisi the Dark Age tersebut tadi, ya kan? Nah, jadi dengan demikian maka kalau begitu kehidupan ini dari mana? Ya kehidupan itu sudah terjadi atas kehendak alam itu sendiri. Makanya muncullah kemudian teori evolusinya Darwin, ya kan? Yang ujungnya nanti semua itu adalah berasal dari materi. Nah, oleh karena nanti ketika selesai manusia kita mati atau meninggal dunia, maka kembali terurai menjadi materi kan? Jadi kalau begitu, maka dari sinilah munculnya faham-faham yang terkait dengan masalah sosialisme dan kemudian komunisme. Ya, karena memang dasarnya adalah materialisme. Nah, ujungnya ada penolakan terhadapnya adanya Tuhan atau yang disebut dengan istilah komunisme ya atau ateisme nantinya ujungnya itu. Nah, ini satu cara pandang ideologi yang kemudian muncul sebagai reaksi terhadap yang sekularisme. Gitu. Nah, saya melihat bahwa ada satu aspek ideologi yang lain yang berbeda dengan dua aspek itu. Apa itu? Islam. Kalau Islam kemudian sebagai sebuah akidah, gitu ya, sebagai sebuah tatanan keyakinan, maka kita bisa lihat Islam juga memiliki cara pandang yang tersendiri, cara pandang yang khas terhadap kehidupan. Yang ternyata kalau saya bandingkan, maka berbeda cara pandangnya antara Islam dengan sekularisme. Islam dengan sosialisme, komunisme, ateisme. Berbeda. Apa sebabnya? Karena di dalam konteks paham materialisme, maka sesuatu itu terjadi ya karena kehendak alam, begitu ya. Tidak ada yang menciptakan sama sekali karena dia terjadi karena proses evolusi gitu. Dan dalam konteks itu ya nanti kalau manusia meninggal atau mati karena itu cara pandang khasnya tentang manusia itu sendiri, ya sudah manusia selesai kehidupannya. Nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada apa-apa. Makanya kemudian nanti dari sini turunannya akan melahirkan berbagai macam hukum. Sebenarnya juga begitu, sekularisme akan melahirkan tentang hukum sosial, hukum politik, sampai kemudian hukum pemerintahan. Sama dua aspek ini. Nah, cara pandang Islam bukan berada di dua mazhab yang kemudian berada bipolar tadi.
Islam punya cara pandang sendiri, dan itu tidak terkait dengan menggabungkan dua faham yang ekstrim itu. Islam punya cara pandang sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dua pemahaman di awal tadi, gitu. Nggak ada hubungannya. Apa cara pandang Islam yang kemudian kita sebut dengan akidah nantinya? Nah, dalam bahasa para ustadz itu iman, nah kan gitu ya. Yeah. Bahwa dalam konteks memandang cara kehidupan ini atau tentang kehidupan ini, Islam memandang bahwa manusia itu diciptakan oleh pencipta, oleh Al-Khaliq, oleh pencipta. Itu bagaimana membuktikan bahwa kita diciptakan oleh pencipta? Oh, nanti ada satu segmen tersendiri ini menjelaskan tentang masalah ini ya. Karena pembuktian tentang adanya pencipta itu di dalam Islam adalah pembuktian yang sangat rasional. Kenapa? Sangat rasional, mudah sekali untuk difahami secara sederhana. Contohnya, katakanlah secangkir kopi ini siapa yang buat? Maka faktanya saya yang buat secangkir kopi ini, gitu loh. Itu faktanya. Kalau tidak saya buat, maka tidak ada secangkir kopi. Kan gitu ya? Kalau gitu pertanyaannya, siapa yang menciptakan matahari itu? Saya nggak bisa jawab kan? Yang menciptakan matahari siapa? Maka saya berpikir, siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan kemudian bumi ini? Siapa yang menciptakan Pak Ardi? Nah, gitu kan? Maka saya akan berpikir, nggak mungkin tiba-tiba ada. Nggak mungkin. Nah, dari situ maka akal akan sampai pada satu pemahaman, nggak mungkin matahari itu tiba-tiba ada. Pasti ada yang buatnya. Seperti halnya secangkir kopi ini ada, pasti ada yang buatnya. Siapa yang buatnya? Fahmi Lukman. Oh, nggak mungkin buat matahari. Kalau saya mengatakan bahwa tadi malam loh Pak Aldi, saya buat matahari itu loh. Ustadz udah gila apa? Kan pasti gitu ya. Kalau ada orang mengatakan tadi malam loh saya buat bintang atau buat bulan, pasti kita akan tanya, kamu ini udah gila apa? Kan gitu kan? Wajar kan? Karena mustahil. Nah, kalau begitu, maka bahwa cara berpikir kita mengatakan mesti ada yang menciptakan. Sebagaimana ada yang membuat rumah kita, ada yang juga membuat kemudian secangkir kopi ini, begitu. Siapa penciptanya? Namanya Al-Khaliq sajalah. Nah, berapa jumlahnya? Nah, saya akan pintas cepat, maka kemudian jumlahnya menurut akal sehat mesti satu. Iya. Nah, kenapa mesti satu? Karena kalau banyak, berantakan alam semesta ini. Kenapa? Kata pencipta pertama, saya mau menciptakan matahari terbit sebelah timur, tenggelamkan sebelah barat. Pencipta kedua, nggak mau. Saya terbitkan sebelah barat, tenggelamkan sebelah timur. Pencipta yang ketiga, nggak mau. Saya utara dan selatan aja deh. Pencipta yang keempat, selatan utara. Apa yang terjadi? Hancur alam semesta. Kenapa? Karena masing-masing pencipta itu kan punya kesaktian, punya kehebatan gitu ya. Alam semesta hancur. Gimana nasib manusia? Nasib manusianya remuk gitu, kayak kerupuk nantinya. Kenapa? Ya hancur. Kenapa hancur? Karena masing-masing pencipta itu dia akan menghegemoni segala sesuatu yang kemudian ada gitu loh. Nggak mau disaingi oleh yang lain. Nah, oleh karena itu maka akan memilih mesti satu loh. Jadi tiga ideologi yang membentuk peradaban kan seperti itu ya Ustaz ya. Nah, oleh karena itu maka Islam memandang bahwa alam semesta manusia dan kehidupan ada yang menciptakannya. Maka Islam menjawab Allah yang menciptakan itu dan jumlah pencipta itu cuma satu. Makanya kemudian kalimat tauhidnya adalah Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Karakteristiknya ahad. Ya, Allahus samad, tempat bergantung semuanya. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak satu pun yang mampu menandinginya. Nah, itu karakteristik pencipta yang terdapat di dalam Islam tegas jelas. Gitu. Nah, cara pandang Islam ini memandang tentang manusia, kehidupan dan alam semesta berasal dari pencipta ini, dialah yang menciptakan, dan keberadaan manusia sebagai subjek di kehidupan ini
punya misi, punya visi. Apa itu? Beribadah kepada Dia yang telah menciptakannya. Kenapa sebabnya? Karena manusia berasal dari Allah, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pak Ardi tahun 45 nggak ada, mungkin tahun 80 sudah lahir misalnya kan? Ya kan? Nah, kemudian suatu saat nanti saya, Pak Ardi, dan kawan-kawan semua pasti cepat atau lambat akan mati. Ya kan? Nah, pertanyaannya, setelah kematian mau kemana? Maka Islam menjawab, setiap manusia harus bertanggung jawab loh atas perbuatannya. Pak Ardi tanggung jawab dengan perbuatan Pak Ardi, dan saya tidak tanggung jawab terhadap perbuatan Pak Ardi. Kan gitu. Ya. Kenapa? Karena Dia pencipta tadi memberikan akal sehat di mana manusia menentukan sikap terhadap aspek itu. Nah, inilah yang kemudian dimintai nanti setelah kematian itu, ma ba'da al-hayatid dunya, setelah kematian itu terjadi, manusia semua akan tanggung jawab terhadap perbuatannya. Termasuk Firaun akan tanggung jawab, Namrud akan tanggung jawab. Kira-kira begitu, ya? Ya. Nah, Presiden Amerika misalnya Roosevelt akan tanggung jawab itu. Kira-kira begitu maksud saya. Nah, termasuk kemudian apa namanya? Nixon akan tanggung jawab. Raja Faisal di Saudi Arabia yang sudah almarhum, Allahumma yarham, itu bukan tanggung jawab misalnya, gitu loh, ya kan? Nah, termasuk juga Bung Karno bertanggung jawab karena dia sebagai seorang Muslim bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan tokoh-tokoh kita ya. Dalam artian Allah memaafkan segala kesalahannya. Buya Hamka juga tanggung jawab kira-kira. Nah, itu yang kemudian di dalam akidah Islam, di dalam zawiyatul khassah yang terdapat dalam Islam tadi, menyatakan ada apa yang disebut dengan yaumul mizan. Setelah kematian itu ada hari di mana semua amal manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah maka nanti ada ujung yang menentukan Allah ridho, maka ada surga, dan Allah tidak ridho, Allah murka, maka di situ ada siksa neraka. Nah, tinggal kemudian sebagai seorang Muslim akan menentukan sikap hidup di dunia ini mau seperti apa, mau sesuai dengan apa yang Allah perintahkan suruh ibadah itu dalam pengertian ibadah ritual, berdoa, sholat, zakat, saum, ibadah haji, tapi juga ada ibadah dalam dimensi ekonomi, ibadah dalam dimensi politik, ibadah menjadi seorang pemimpin, ibadah menjadi orang aparatur negara, ya kan? Semua aktivitas itu dalam pandangan Islam ibadah. Makanya kalau korupsi, nanti ada hitungannya itu, gitu kan? Makanya jadi pejabat negara akan hati-hati dia. Kenapa? Oh, mati pasti kok, gitu loh. Nah, kenapa? Karena itu akan mencegah perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, kalau membunuh, gitu, maka kemudian ada tanggung jawab, gitu loh. Kalau kemudian lolos dalam pengadilan dunia, maka ada tanggung jawab nih di akhirat, gitu kan? Yeah. Kalau kemudian melakukan katakanlah menzolimi orang lain, janji-janji palsu, tanggung jawab loh. Nah, itulah makanya seorang Muslim akan menjadi berpikir ulang mau melakukan perbuatan yang maksiat, yang kemudian melanggar aturan, yang melakukan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan kemudian, nanti harus tanggung jawab. Kapan? Setelah kematian. Kalau nggak percaya, ayo. Tunggu kematiannya, insya Allah nanti kemudian akan terjadi. Kenapa? Al-Quran menginformasikan itu kok. Al-Quran itu pasti benarnya, karena dia adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak Ardi. Jadi kalau gitu maka kesimpulannya adalah ada 3 cara pandang tentang kehidupan yang melahirkan ideologi, dan itulah yang membangun peradaban sebuah masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah peradabannya yang mana kan? Ya kan? Itu yang belum kita jawab kan? Iya. Nah, oleh karena itulah maka masing-masing ideologi tadi membangun peradabannya. Khas betul. Dan akan berbeda-beda. Nah, kalau kemudian dalam konteks hadarahnya, ya, maka pada saat ini ideologi sekularisme, kapitalisme, liberalisme ini yang kemudian
menjadi luar biasa pada hari ini gitu loh. Iya. Islam pernah membangun sebuah peradaban dunia, pernah 14 abad yang lalu, 14 abad Islam kemudian membangun peradaban dunia yang melahirkan kemudian sains dan teknologi modern yang menjadi cikal bakal sains dan teknologi modern pada saat ini begitu. Dan Barat itu kan maju disebabkan karena mengadopsi sains dan teknologi yang berasal dari dunia Islam pada masa yang lalu. Nah, oleh karena itu, maka kalau kemudian disebut sebagai peradaban dalam kaitan materi, ya memang benar bahwa sekarang maju, sains dan teknologinya luar biasa gitu loh ya. Tetapi kalau terkait peradaban itu adalah dengan perilaku manusianya, ya kan? Beda kan? Ada nilai di situ kan? Maka tentu praktika yang disebut dengan LGBT, ini bukan peradaban maju ini. Itu juga sudah ada sejak zaman Nabi Lut misalnya ya, tentang lesbianisme, ya kan? Kemudian gay, kemudian biseksual dan macam-macam itu banyak pada masa yang lalu, ya kan? Kalau itu yang dimaksudkan, maka itu bukan kemajuan. Kalau kemudian yang dimaksudkan itu adalah terkait dengan misalnya perilaku katakanlah memakai tata busana misalnya ya, yang miniskirt gitu ya, yang kemudian you can see dan macam-macam, itu juga sudah banyak terjadi pada masa yang lalu gitu loh. Nah, tinggal persoalannya bahwa apakah itu bersesuaian nggak dengan budaya material yang terdapat di dalam Islam atau budaya nilai yang terdapat di Islam. Tentu karena kita sebagai seorang muslim gitu ya Ustadz ya. Ya, memiliki zawiyatul khosohnya sendiri. Kita punya cara pandang sendiri tentang masalah itu. Dan tentu saja kalau kita kemudian lihat dengan nilai Islam, maka kita akan tidak bersepakat dengan nilai-nilai yang tersebut tadi. Nah Ustadz, mohon maaf sayanya ya. Jadi kita perlu simpulkan ya Ustadz, kita ini dikuasai saat sekarang ini oleh peradaban sekuler, ya. Dan memang kalau secara materi bisa kita kelihatannya maju lah secara teknologi gitu ya, tetapi secara tingkah laku manusia itu belum tentu ya, dan itu bisa kita lihat lah ya. Mungkin sekarang ini kayak di Amerika tuh setiap sebentar ada penembakan gitu. Maka yang terakhirnya di UK nih Ustadz, ada UK itu yang tidak terbiasa ada penembakan, juga ada penembakan berapa hari yang lalu kalau nggak salah kemarin. Nah, orang terbiasa membunuh orang lain kan juga bukan berarti tingkah laku manusia itu bukan maju kan seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Belum lagi yang Ustaz sebut tadi tentang apakah pergaulan bebas, tingkah laku manusia, kebebasan yang sebenarnya mohon maaf nih kalau kita lihat di di dunia sana itu nauzubillah lah ya, sampai misalkan melegalkan misalkan hubungan sesama saudara dengan binatang. Yang ini kalau kita berbicara fakta kehidupan yang ada di terutama negeri-negeri yang pelopor sekulerisme seperti Eropa dan Amerika gitu. Benar. Jadi kalau begitu, Islam sebenarnya tidak menolak tentang teknologi, kemajuan sains dan teknologi, enggak. Justru kemudian Islam itu berselaras dengan kemajuan itu. Kita menggunakan katakanlah aplikasi Zoom pada saat ini itu sesuatu yang kemudian berterima di dalam Islam, gitu kan? Kita naik pesawat untuk kemudian moving people dalam konteks yang lebih cepat dia sampai. Itu ada menggunakan teknologi. Islam tidak melarang tentang persoalan penggunaan teknologi. Kenapa? Kalau teknologi itu adalah alat, gitu loh, ya kan? Maka alat itu sangat tergantung dari manusianya, man behind the gun, ya kan? Kalau kemudian Pak Ardi punya sebilah pedang, oke, atau sepucuk senjata revolver, atau kemudian punya senjata berhulu nuklir, Pak Ardi mau gunakan apa itu? teknologi. Ya, itu kan teknologinya. Apakah kemudian pedang itu akan ditebaskan untuk membabat misalnya padang ilalang untuk kemudian membuat jalan, ya kan?
atau untuk membersihkan halaman dari rumput-rumput yang sudah tinggi yang ada di halamannya Pak Ardi itu, yang luasnya luar biasa itu, misalnya ya, Enggak. kebunnya banyak ya gitu kan. Nah, ataukah kemudian digunakan sebilah pedang ini untuk membunuh manusia? Man behind the gun. Jadi kalau begitu maka alat itu sangat tergantung dari Manusianya ya. mindset, dari word of view yang dimiliki oleh manusia tadi dan point of view yang dimiliki oleh manusia tadi. Maka bagi seorang muslim, pedang itu sebagai alat yang dia akan gunakan sesuai dengan peruntukannya, dan haram dia untuk melakukan pembunuhan. Nggak boleh. Makanya peristiwa yang ada di UK atau di California atau di berbagai macam belahan dunia yang lain di mana orang gampang sekali membunuh gitu ya, maka itu kan sangat tergantung dari mindset apa yang ada di dalam pikirannya, atau mindset apa atau nilai apa yang kemudian diadopsi oleh orang tersebut tadi. Kalau kemudian yang diadopsi itu adalah misalnya katakanlah paham rasisme gitu loh, bahwa orang kulit putih yang hebat, yang kulit berwarna itu katakanlah Iblis warrior. ya, ya kelas terbelakang begitu ya. Nah, maka oleh karena itu maka rasisme yang seperti ini akan menjadi sebuah pemahaman yang akan memandu seseorang tadi di dalam melakukan perilaku. Nah, Islam tidak membangun rasisme itu. Haram dalam Islam membangun paham rasisme tadi. Ya, ya. Makanya ketika kemudian terjadi pertengkaran antara sahabat Rasulullah SAW, siapa dia? Bilal bin Rabah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari itu ada seorang pemimpin di kaumnya, ya kan? Kulitnya putih gitu loh, gitu ya. Dan Bilal bin Rabah siapa? Mantan budak begitu. Hitam legam kulitnya kan begitu. Bertengkar dua sahabat Rasulullah. Karena saking kemudian kerasnya pertengkaran itu, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari terlontar kata-kata Yabna Sauda, wahai anak yang lahir dari ibu berkulit hitam, dan Anda itu kulit hitam gitu loh. Jadi kalau kulit hitam itu seorang budak kan gitu pada masa jahiliyah ya. Maka ucapan yang seperti itu terdengar oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah datang kepada keduanya, dan Rasulullah menyatakan, Abu Dzar, apakah engkau yang mengucapkan kata-kata Yabna Sauda, wahai anak yang lahir dari ibu berkulit hitam dan mantan seorang budak? Benar ya Rasulullah. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasulullah marah sekali, dan beliau menyatakan, taufasa, 3 kali Rasulullah menyatakan, keterlaluan engkau Abu Dzar. La fadla li ibni abyadin wala ibni aswadin illa bi amalin salihin. Gak ada perbedaan antara seorang anak yang lahir dari ibu berkulit hitam dengan seorang anak yang lahir dari ibu berkulit putih, illa bi amalin salihin, kecuali dengan amal salehnya. Coba. Yang membedakan kualitas manusia itu bukan warna kulit. Kulit bisa jadi kemudian berbeda, ya kan? Bangsa bisa jadi berbeda, begitu. Rambut bisa jadi kemudian berbeda warnanya, gitu kan? Nah, suku bisa jadi berbeda, tetapi apakah itu yang menentukan tentang kualitas manusia? Bukan. Apa itu? Amalan salihan, amal soleh. Amal soleh itu menunjukkan apa? Menunjukkan kualitas dari kepribadian, kualitas dari akhlak, kualitas dari perilaku. Ya kan? Apa artinya kemudian seorang berwarna kulit putih tapi kemudian dia adalah penjajah, imperialis bagi bangsa yang lain? Dan itu yang dialami oleh Indonesia pada masa yang lalu, 350 tahun. Nggak kurang-kurang itu. Ya. Itu nggak pasir semua, itu nggak ada kerikilnya juga, 350 tahun itu. Tanpa pasir, tanpa kerikil, kan begitu katanya bahasanya sekarang ini. Ya enggak?
3,5 tahun kemudian Jepang menjajah Indonesia, ya kan? Warna kulitnya Penderitaan semua. kuning. Heeh. Gitu loh. Tanpa itu enggak itu imperialisme murni itu. Iya. Itu kita alami. Jadi bahwa kemudian orang berkulit putih ada superioritas, nggak ada dalam Islam. Atau kulit berwarna superioritas nggak ada dalam Islam. Yang membedakan saya dengan Pak Arti apa? Amal dari masing-masing, kualitas Iya. perilakunya, gitu loh. Nah, kalau begitu maka yang membedakan tentang seseorang itu Al-Quran menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi adanya kehidupan dan kematian itu dalam perspektif Islam adalah untuk menguji manusia itu siapa yang terbaik. Nah, bukan yang paling banyak amalnya tetapi yang terbaik amalnya. Yang terbaik amal dalam Islam itu apa? Dua kan kategorinya cuma ikhlas amal itu dilakukan, ikhlas perbuatan itu dilakukan karena berharap ridha Allah, dan yang kedua muwafiqun bi ahkami syar'i. Dia bersesuaian dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Nah, kalau kemudian itu dua aspek itu terpenuhi, mudah-mudahan Allah ridha. Itu kan yang kita cari cuma. Iya benar, Ustaz. Benar. Karena Pak Adi akan wafat, akan meninggal dunia, ya dalam tempo waktu yang kita tidak tahu. Saya nggak sebut sesingkat-singkatnya ya, bukan naskah proklamasi ini ya. Nah, maka amal itu akan diminta bertanggung jawab. Maka kita jadi hati-hati kan. Nah, kalau kemudian dia seorang pemimpin Muslim, maka dia akan hati-hati begitu. Dan dia akan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Makanya kemudian kita bisa lihat bagaimana seorang karakter pemimpin Muslim pada masa yang lalu, di masa Islam. Katakanlah misalnya Umar bin Khattab sajalah, khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar Siddiq kan. Apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab ketika terkait dengan membangun jalan? Kenapa Umar kemudian menyatakan bahwa aku khawatir ada seekor keledai yang kemudian dia berjalan di jalan yang kemudian aku buat, kemudian keledai itu terperosok ke dalam lubang tersebut tadi. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap keledai yang terperosok itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku akan bertanggung jawab terperosoknya seekor keledai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Itu karakter pemimpin seorang Muslim. Kira-kira Umar bin Khattab akan mengatakan, aku akan bertanggung jawab atas kemiskinan masyarakat itu di hadapan Allah. Aku akan bertanggung jawab terhadap sejumlah orang yang mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rakyatnya ya, gitu. Kenapa? Karena memang itu tanggung jawab seorang pemimpin. Makanya kalau pemimpin itu adil, melaksanakan nilai-nilai Islam itu, insya Allah kemudian Allah menyelamatkan dia dan Allah berikan perlindungannya. Maka salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu apa? Pemimpin yang menjalankan kekuasaannya dengan nilai-nilai yang Allah berikan kepada mereka, gitu loh. Nah, itu karakter dalam Islam. Makanya kalau ada pemimpin yang korupsi, waduh, ya Allah, betapa besar kemudian tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin yang membohongi rakyat, maka betapa besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, Pak. Ngeri, Pak. Kenapa? Karena khawatir begitu. Allah nggak ridho dengan perilaku itu. Ya kan? Kalau pemimpin itu kemudian membohongi rakyatnya, menipu rakyatnya sendiri, waduh, apa yang terjadi? Wah, mengerikan Pak azab Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya saya sudah bergidik ini Pak, merinding. Kenapa? Khawatir saya juga pemimpin rumah tangga gitu loh. Nah, kemudian saya harus dihadapkan dengan kalau suatu saat nanti saya meninggal dunia, dihadapkan dengan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala kan? Iya benar. Ya kan? Saya bertanggung jawab terhadap istri, terhadap anak-anak saya. Nah, kalau kemudian saya memimpin mereka agak benar, wah Allah nggak ridha. Kalau udah begitu, Allah murka pada saya. Nah, oleh karena itu maka seorang pemimpin itu dia dipandu oleh nilai dalam Islam,
seorang Muslim, siapapun juga dia, apapun profesinya, dipandu oleh nilai-nilai Islam yang menjadi word of view-nya, yang menjadi akidahnya begitu ya, atau menjadi ideologinya kalau dalam bahasa politik kan begitu, dan juga dipandu oleh point of view-nya, zawiyatul khassah yang dia miliki, sehingga kemudian dia mengindahkan nilai-nilai itu, terikat dengan hukum dan aturan-aturan yang Allah berikan kepada dia, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kalau kemudian suatu saat dia meninggal dunia, maka harapannya adalah mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kan itu yang kita cari, Pak. Benar. Kebahagiaan itu kan itu yang kita cari gitu loh. Benar. Tapi kalau dalam paham yang sekuler, korupsi itu boleh nggak? Kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan, politik machiavellisme itu boleh nggak? Iya, itu yang merusak itu. Politik adu domba boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Karena dalam sekularisme nggak ada halal dan haram. Iya, benar. Coba cari deh. Nah, kalau Ustaz, kemudian minta izin saya ini, ya karena ini penting nih, Ustaz. Ya, ya kan dari yang Ustaz paparkan tadi, buat saya itu sangat luar biasa ya, dan juga mungkin buat Pak pemirsa juga, bahwasanya sebenarnya sekarang ini kita tadi sudah berbicara, kita ini berada di dicengkram oleh peradaban sekuler, yang mana secara tingkah laku manusia itu, mohon maaf kalau saya katakan, memang rendah derajatnya gitu. Ya, karena apa? Karena memang tidak ada pertanggungjawaban perbuatan mereka sesudah mati kan. Mereka kan hanya melihat kepada azas manfaat yang ada pada saat sekarang ini. Nah, sementara Islam, dan ini sudah dibuktikan oleh dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa Islam itu melahirkan peradaban yang tinggi, ya, tidak hanya tinggi dari segi akhlak manusia, juga peradaban yang lainnya, termasuk juga teknologi yang seperti Ustaz bilang kan, bahwasanya cikal bakal ilmu pengetahuan yang ada pada saat sekarang itu telah dimulai dari peradaban Islam. Nah, yang sekarang ini, kalau saya menilai gitu ya, menilai ini umat Islam itu malah gitu ya, memandang bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang rendah. Nah, ini penting nih Ustaz. Islam sesuatu yang rendah. Maka ketika ada keinginan sebagian orang ya yang ingin mengembalikan peradaban Islam, itu dianggap kuno gitu. Oh, Islam itu sudah kuno, zaman dahulu ya. Karena tadi kesalah memandangan terhadap bahwasanya mereka itu adalah materi. Sementara kita melihat secara nyata itu dari mata kita sendiri bahwasanya peradaban sekarang ini rendah karena apa? Tingkah lakunya itu dengan begitu banyak kerusakan-kerusakan yang kita lihat lah ya, yang sebenarnya nggak bisa kita dustakan gitu. Itu bisa kita nyatakan bahwasanya peradaban sekularisme itu menghasilkan kehancuran terhadap umat manusia, ya. Termasuk juga dalam keadaan pandemi pada saat sekarang ini sebagai contoh saja yang kita rasakan. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terhadap pandangan tadi gitu ya, sebagian orang yang menganggap bahwasanya itu kuno ya, bahwasanya umat ini memang perlu sadar bahwasanya mereka tuh punya peradaban yang tinggi ya, yang insya Allah nanti ya sebenarnya di pertanyaan itu adalah sekarang ini kan orang malah menjelek-jelekkan Islam, kalau Islam itu kuno ya, atau Islam tidak akan membawa kemajuan. Tapi faktanya kalau kita bisa membagi antara peradaban materi dengan peradaban tingkah laku gitu, itu jelas sekali bahwasanya peradaban Islam itu akan menghasilkan tingkah laku yang tinggi. Nah, bagaimana menurut Ustadz pendapat yang barusan saya sampaikan barusan tadi? Karena terus terang saya pribadi merasa bahwasanya sebagian orang itu benar, walaupun mereka itu terlahir Muslim gitu, mereka itu minder terhadap Islam. Ya, karena melihat peradaban materialisme yang terjadi di barat sana. Bagaimana menurut Ustadz yang pernyataan seperti itu? Ya, jangan-jangan itu pendapatnya Pak Ardi loh. Insya Allah enggak, Ustaz. Oke. Jadi begini, Pak. Jadi terkait dengan aspek yang saat ini terjadi, tentu setiap manusia, setiap masyarakat, setiap bangsa itu akan meresepsi cara pandang tersendiri tentang kehidupan itu ya. Nah, kalau kita bicara internal umat Islam, nah gitu ya. Nah, sekarang ini umat Islam gimana sih cara pandangnya tentang agamanya, gitu ya. Nah, maka saya melihat bahwa ada pergeseran memang di dalam pemahaman yang terdapat di dalam umat Islam atau masyarakat Muslim pada hari ini.
Tidak hanya di Indonesia sebenarnya kan, tetapi juga di banyak negeri-negeri Muslim yang lain. Apa kemudian yang terjadi? Kalau menurut hemat saya disebabkan karena memang kita mengalami apa yang disebut dengan kalau saya pakai bahasanya Huntington itu adalah kita sedang mengalami apa yang disebut dengan the clash of civilization, benturan peradaban. Salah satu di antara the clash of civilization itu adalah terjadinya benturan nilai antara nilai sekularisme ya yang memisahkan agama dengan kehidupan itu tadi dengan Islam yang terdapat di dalam masyarakat kaum muslimin. Ya kan? Apa salah satu di antara aspek itu? Salah satu di antara aspek itu adalah bahwa umat Islam memandang tentang agamanya. Agama itu ya urusan individu lah gitu loh. Agama itu ya urusannya kan cuma sholat, zakat, saum, ibadah haji kan gitu ya. Ya, itu kan termasuk sekularisme juga ya kalau boleh saya katakan hanya kalau membatasi kemudian itu. Betul, kalau kemudian hanya Islam itu dipandang cuma urusannya ritual, ibadah, hubungan dengan Tuhan, zikir, doa, begitu ya, itu dan titiknya sampai di titik itu dia kemudian menyatakan ya Islam itu urusan itu dan ruang publik, ya ruang publik yang mengatur tentang persoalan ekonomi, ya kan, persoalan politik, persoalan kemudian menjadi seorang penguasa, ya mengatur negara, kemudian juga persoalan-persoalan sosial dan yang lainnya. Udah deh jangan bawa-bawa agama. Nah, seorang Muslim yang seperti itu berpendapat maka dia terjebak dengan paham sekularisme itu, gitu kan? Nah, tentu apa sebabnya ya? Karena memang itu tadi. Begitu derasnya arus informasi yang kemudian saat ini masuk ke kehidupan umat Islam, misalnya begitu. Makanya kemudian mereka mengatakan bahwa, atau sebahagian di antara umat Islam mengatakan, ya sudahlah, urusan politik nggak usah bawa-bawa agama deh. Coba lihat di pilkada, lihat di pilpres yang lalu, misalnya gitu. Kalau urusan politik udah jangan bawa ayat-ayat Quran, ya kan? Bahkan ada komentar juga ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci, misalnya begitu kan? Kan begitu masalahnya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan pandangan sekularisme gitu loh, ya. Nah, ini adalah memang karena faktor arus deras informasi itu yang luar biasa. Makanya kemudian kalau kemudian Pak Ardi membaca buku The Third Wave, ya, gelombang ketiga, begitu ya, maka Alvin ini ditulis oleh Alvin Toffler ya, seingat saya. Ya. Maka dalam buku itu dijelaskan bahwa aspek yang terkait dengan technosphere, kemajuan teknologi, ruang lingkup teknologi, itu berimbas kepada infosphere, yaitu ruang dari informasi. Nah, kita memang bisa lihat perkembangan teknologi itu pesatnya luar biasa, dan Islam tidak mengharamkan perkembangan teknologi loh, ya. Jadi jangan beranggapan bahwa Islam anti teknologi, salah. Gitu. Kalau ada orang yang mengatakan Islam anti teknologi, itu artinya dia tidak paham dengan ajaran Islamnya kalau gitu ya. Nah, justru Islam itu membangun sains dan teknologi. Itu kan cikal bakal yang kemudian menjadikan Barat mengalami masa yang disebut dengan Renaissance, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka dalam kaitan dengan teknologi informasi kita bisa lihat dulu kemudian telepon itu mesti diputar pakai engkel gitu ya. Kemudian setelah itu diputar-putar pakai ini, kemudian setelah itu kemudian mulai pakai dipijit-pijit begitu. Setelah itu kemudian kita bisa perkembangan telepon saja. Sampai di era 90-an itu kan mulai muncul telepon genggam ya. Saya awal-awal punya itu telepon genggamnya agak besar. Jadi kalau lempar orang itu benjol itu ya.
Nah, itu kan. Nah, sekarang itu sudah kemudian sangat canggih sekali, sudah sophisticated. Artinya bahwa jadi handphone dia dan menjadi smartphone, semua bisa dilakukan di situ. Sampai transfer bank juga melalui, tinggal nggak perlu harus kemudian ke bank dulu kan. Jadi teknologi itu luar biasa. Tetapi juga di dalam konteks teknologi kita bisa lihat misalnya dalam perkembangan media, ada media mainstream yang dulunya berupa koran, majalah, dan macam-macam, sekarang sudah berubah kan menjadi media itu menggunakan Internet of Things, gitu ya. Penggunaan teknologi internet itu kemudian mengkoordinasikan semua aspek, kemudian kita kemudian berada di penggunaan jalur maya, begitu ya. Nah, dalam konteks itu apa yang terjadi? Konten-konten pemikiran yang ada di dalam masing-masing peradaban, ya, di dalam masing-masing khas dari sebuah masyarakat, itu semua masuk jadi arus deras, dan masuk ke dalam masyarakat Islam juga. Sehingga dengan demikian apa? Kita kebanjiran informasi, ya kan? Jangan-jangan kita lagi tenggelam dengan informasi itu, kelelep kira-kira begitu ya. Nah, akibatnya apa? Ketika seorang Muslim dia tidak punya kemudian word of view yang jelas, point of view yang kemudian jelas, nah, maka kecenderungannya adalah mudah terseret dengan informasi tadi. Muncullah apa yang disebut dengan hoax, ya kan? Muncullah apa yang disebut dengan kemudian fake news, berita bohong, gitu ya. Muncul apa yang kemudian terjadi beberapa waktu yang terakhir ini, misalnya tentang 2 triliun misalnya, dan yang lain-lainnya lah ya, gitu ya. Apa di prank itu, kira-kira begitu kan? 2 kali 5.500, Ustaz. Nah, itu kan kata Pak Andi itu ya, bukan kata saya itu. Jadi yang saya soroti kan cuma 2 triliun. Iya, Ustaz. Dan setelah itu dan yang lain-lainnya mah itu urusan Pak Andi ya, itu ya. Nah, jadi dengan demikian maka orang tidak lagi, apalagi di media sosial, orang nggak bisa lagi memilih ini benar atau enggak sih. Makanya kemudian tentang COVID-19 ini juga kemudian menjadi perbincangan hangat ya. Tentang kemudian virus ini seperti apa, kemudian tentang vaksin itu seperti apa. Itu kan menjadi pro dan kontra gitu loh. Kenapa? Ketika kemudian kita masuk ke dalam sebuah arus informasi yang begitu kuat dan menenggelamkan masyarakat itu di dalam arus informasi tadi. Nah, orang-orang yang tidak punya pemikiran kuat dan tidak punya kemudian zawiyatul khassah, point of view yang jelas, maka dia akan terombang-ambing di antara informasi itu. Nah, inilah yang menyebabkan umat Islam itu sebahagiannya bingung. Ya kan? Suntik jangan ya. Wah, ini nanti teori konspirasi lagi ya, begitu ya. Macam-macam gitu persepsinya gitu loh. Makanya di dalam konteks tadi pro dan kontra itu selalu muncul, tapi sayangnya pro dan kontra itu tidak dibangun oleh basis keilmuan yang kuat. Akibatnya muncullah hoax, muncullah kemudian fitnah, muncullah kemudian adu domba dan macam-macam. Nah, umat Islam itu mudah diperlakukan begitu. Kenapa sebabnya? Karena zawiyatul khosohnya, cara pandang tentang hidup itu bergeser dia. Gitu, Pak. Jadi walaupun mereka terlahir Muslim, belum tentu mereka mempunyai cara pandang yang diinginkan oleh Islam sebagai sebuah ideologi kan begitu. Oleh karena itulah maka kewajiban orang tua dong mendidik anaknya, gitu kan? Jangan diserahkan pada ustadz, gitu loh. Bahwa ustadz cuma membantu, bahwa kemudian guru cuma membantu, dosen cuma membantu, tapi tanggung jawab itu ada pada orang tua. Ya kan? Pak Ardi tanggung jawab loh terhadap anak-anaknya, membangun cara berpikir anak-anak kita tentang kehidupan itu. Mau cara pikir yang mana mau digunakan? Sekularisme, kemudian liberalisme, kapitalisme, satu sisi, atau membangun cara berpikirnya dengan sosialisme, kemudian komunisme, dan ujungnya nanti adalah ateisme, atau dengan Islam.
Nah, Silahkan Ustaz, dipilih. Nah, nah, gitu. kalau boleh saya simpulkan, ini karena saya lebih suka melihat fakta gitu ya, Ya. bahwasanya umat Islam pada saat sekarang ini memang terlingkupi oleh cara pikir sekularisme sebagian mereka ya. Kalau boleh dikatakan seperti itu kan Ustaz ya? Nah, eh, Boleh nggak? nampaknya sih iya ya. Coba aja deh. Iya, Nah, gini ya. ya. Dia Coba kan aja gini. kan Eh, faktanya, silakan coba, Ustaz. coba misalnya ada satu pandangan tentang bagaimana cara pandang umat Islam tentang agama. Itu Apa yang tadi. terjadi? Heeh. Maka ada di antara umat Islam yang mengatakan semua agama sama, ya Iya. kan? Semua agama adalah baik, semua agama adalah benar, semua agama Tuhannya sama. Cuma cara ekspresi ibadahnya aja yang beda-beda. Ini kan paham pluralisme. Ini adalah turunan dari paham sekularisme tadi, gitu lah kan? Mm. Kalau mau saya bawakan gitu. Nah, cara pandang umat Islam terhadap agama dengan cara pandang seperti itu, maka pada hakikatnya dia sudah kemudian terimbas oleh cara paham pluralisme yang diwarnai dengan dasar sekularisme itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena di dalam konteks Islam, misalnya seorang Muslim mengatakan apa? Ya tentu terkait dengan bagaimana kemudian Al-Quran mengatakan tentang itu. Contoh misalnya ayat Al-Quran ngomong apa ya tentang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Itu kan jelas di dalam surat Ali Imran ayat 19. Bahwa sesungguhnya, ya kan, di sisi Allah hanya Islam, begitulah. Ya. Ya kan? Para ulama menyatakan ayat ini adalah ayat yang qat'iyud dilala wa qat'iyud thubut. Ayat yang pasti maknanya, nggak ada makna yang lain kecuali itu. Apalagi dipertegas dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami din fala yuqbal minhu. Barang siapa yang cari din yang lain gitu ya, cara pandang hidup yang lain, maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci lagi dengan kemudian ayat surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kan jelas itu. Bahwa agama yang Allah turunkan itu sudah Allah sempurnakan dan ujungnya adalah Allah ridha dengan Islam sebagai agama bagimu. Nah, itu menunjukkan saya sebagai seorang muslim, saya akan mengatakan bahwa saya muslim, Islam yang benar, yang lain tidak. Benar itu, Ustaz. Itu kan? Iya, Ustaz. Jadi saya tidak bisa kemudian mengatakan bahwa oh semua agama sama, nggak bisa. Kenapa? Sebab karena nilai dari apa yang kemudian terdapat dalam agama saya sebagai seorang Islam menyatakan Al-Quran itu seperti tadi pernyataannya. Dan itu adalah ayat-ayat yang bukan zanni, tetapi ayat-ayat yang qat'i dalam bahasa agama itu. Nah, jadi meskipun orang mengatakan semua agama adalah sama, benar, dan baik, maka saya akan katakan tidak. Nah, itu aspek dari sisi aspek akidah keyakinannya. Iya. Kalau ada orang yang kemudian beranggapan bahwa semua agama adalah benar, semua agama Tuhannya sama, semua agama kemudian baik, semua agama kemudian pasti masuk surga, ya kalau gitu sekarang gini deh, tolong dipraktekkan aja. Gitu lah ya. Hari ini kemudian Muslim, besok kemudian pindah agama X, kemudian besoknya lagi agama Y, kemudian agama Z, terus pindah. Kira-kira mau nggak? Ya kan? Praktis kan sebenarnya. Iya. Kalau dia menyatakan tidak mau, maka itu menunjukkan bahwa Islam itu benar, yang lain enggak. Gitu maksud saya. Tapi kalau dia katakan oke, nah artinya kalau begitu dia tidak beragama sama sekali. Nah, Ustaz, nih saya mau ngambil kesimpulan nih. Ini luar biasa nih, Ustaz. Jadi ya boleh dikatakan umat Islam sebagian pada saat sekarang ini terpengaruh oleh sekularisme. Sementara kita melihat tadi fakta dunia ketika dilingkupi oleh sekularisme, peradaban tingkah laku manusia itu pada titik yang terendah. Maka boleh kita katakan umat Islam sekarang ini terpuruk. Karena apa? Karena mereka menjadikan sekularisme sebagai pola pandang hidup mereka. Bisa nggak seperti itu?
Enggak. Kan kita jujur aja, umat Islam sekarang ini kan terpecah belah, Ustaz. Banyak penderitaan di Ya, mana-mana, ya, untuk betul. menerapkan agamanya gitu. Nah, kalau kita Nah, kan orang, mungkin saya agak berbeda pendapat, Pak Ardi. silakan Ustaz. Apa berbeda pendapatnya? Nah, boleh ya kita berbeda Boleh, kan? boleh. Maka saya Jadi undang Ustaz ini. kalau saya kemudian memandang bukan karena faktor kemudian mereka mengambil sekularisme, ya. Ya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak mengambil sekularisme, karena kemudian yang terjadi adalah ketidaksadaran mereka tentang sekularisme. Nah, cara Tidak pandangnya sadar, tidak begitu. paham gitu ya. Ah, Tidak mengerti. Kalau saya melihat nah, seperti itu tadi. tapi justru yang terjadi adalah jangan-jangan, ini yang saya khawatir nih. Ini Iya. kalau udah jangan-jangan ini yang saya khawatir. Apa? Memang umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Itu yang kita khawatir. Iya. Umat Islamnya meninggalkan ajaran Islam. Kenapa? Karena umat Islam mengatakan bahwa jangan-jangan ya ajaran Islam ini sudah nggak kompatibel lagi dengan kondisi zamannya gitu loh. Iya. Akibatnya ditinggalkan. Nah, kalau udah ditinggalkan maka dia mengambil faham yang lain yang kemudian terkait dengan aspek mengatur kehidupannya. Masih tetap sebagai seorang muslim, dia nggak mau meninggalkan sholat, masih sholat, tapi dia memandang bahwa ya ibadah agama Islam itu sama seperti agama-agama yang lainnya, urusannya cuma persoalan private gitu loh. Nah, cara pandang ini yang dia adopsi. Nah, cara pandang ini yang kemudian dia ambil, akibatnya dia tinggalkan Islamnya. Gitu. Nah, oleh karena itu cara pandang itu yang kemudian berubah gitu loh, ya. Tapi dia tidak mau tinggalkan Islamnya dalam pengertian ibadah ritualnya, gitu. Muslim sih begitu ya, tetapi melakukan aktivitas politiknya apa? Machiavellisme, menghalalkan segala macam cara dalam rangka mencapai tujuan. Itu yang diajarkan Islam? Nggak boleh. Iya, benar Ustaz. Nah, Muslim sih, tapi melakukan aktivitas politik apa? Politik dagang sapi misalnya. Nah, itu yang terbanyak pada saat sekarang, Ustaz, jujur-jujur aja kita kan. Ya, setiap kita berbicara tentang Islam, ya, tetapi di dalam masalah politik itu menghalalkan segala cara, istilahnya seperti itu. Dan itu pemahaman seperti itu tidak hanya kepada segelintir orang, tapi masyarakat awam ya juga. Nih, kalau saya boleh berpendapat ini. Boleh, masa nggak boleh? Ya, itu kebanyakan orang yang seperti itu, Ustaz. Ya, bahkan orang-orang yang dari kalangan awam lah, yang banyak juga ya berpikir bahwasanya ya pengen Islam gitu ya, tapi caranya itu juga belum tentu sesuai dengan syariat. Nah, Ustadz, ini sangat luar biasa nih, Ustadz kan. Jadi kan kalau begitu, kalau memang umat Islam sekarang ini kan terpuruk karena apa tadi, meninggalkan Islam ya, atau terpengaruh oleh sekularisme gitu ya. Maka untuk mereka bangkit lagi kan mau tak mau kan harus mengambil Islam sama sekali kan, Ustadz. Sebagaimana firman Allah, inna indallaha apa? Inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama sisi Allah itu hanyalah Islam, sebagaimana yang Ustaz katakan tadi kan. Kan mau tak mau peradaban yang harus mereka ambil untuk mereka bangkit dari keterpurukan pada saat sekarang ini, itu harus kembali lagi kepada Islam. Nah, di sisi lain hal, sebagian orang, ya, ini kita berbicara konteks peradaban, balik lagi kepada konteks peradaban. Sebagian umat Islam menganggap sekarang ini sudah akhir zaman, Ustaz. Sudah menuju mau kiamat. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz? Jadi maka yang ya bahwasanya ya balik lagi kepada konteks Islam itu ya sekedar agama ritual gitu. Karena kita sudah menjelang akhir kiamat nih, apalagi dengan tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini ya Ustaz. Kita berbicara seperti itu, bagaimana nih konteks Islam yang sebenarnya? Iya, bahwa bumi ini sudah tua, yang jelas sudah tua ya, betul ya. Lebih tua daripada usia kita lah. Iya. Itu fakta. Kita Ya kan? sebentar. Nah, ya kita sebentar kok gitu. Nah, usia bumi ini berapa? Wallahu alam, nah Allah yang tahu dah. Nah, mungkin para ahli saintis juga bisa memprediksi itu dengan beberapa teori-teori yang kemudian digunakan ya, dengan mengukur kemudian aspek kemudian kerak bumi dan macam-macam kan bisa diukur tentang berapa sih usia dari bumi ini atau alam semesta ini. Tapi yang jelas sudah ribuan tahun lah ya. Nah, kita nggak tahu berapa juta tahun usia ini. Nah,
Persoalannya sekarang adalah bahwa bumi ini sudah tua, ya kalau diukur dari usia manusia iya sih. Atau jangan-jangan bumi ini masih muda sebenarnya. Karena ukuran tua untuk bumi itu juga nggak jelas kan? Apa ukurannya coba? Kalau tua itu dibandingkan dengan usia manusia dan usia peradaban manusia, tentu usia bumi lebih tua lagi kan begitu ya. Nah, jadi kalau begitu maka kita tidak bisa juga mengatakan bumi ini sudah tua. Kalau konteks akhir zaman gimana, Ustaz? Nah, Sebagaimana hadis-hadis oke. Rasulullah gitu ya, Nah, betul. aku dan kiamat Nah, itu kemudian seperti akhir dua jari. zaman itu kapan? Nah, kan kita juga nggak tahu, ya Hmm. kan? Makanya ada ustadz-ustadz akhir zaman. Nah, gitu kan? Mulai muncul kemudian ustadz-ustadz akhir zaman. Ayo, bumi ini mau kiamat. Kiamatnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah juga pernah ditanya tentang kiamat itu kapan, tapi Rasulullah cuma memberikan tanda dua di antara dua jari ini. Artinya saking dekatnya. Dekat itu seberapa jauh kita nggak tahu gitu loh. Bahkan dalam surat Al-Ma'arij itu kan disebutkan bahwa perjalanan malaikat itu ya menghadap Allah Subhanahu wa taala itu kan 50.000 tahun perjalanan usia manusia gitu loh. Sehari semalam itu malaikat bolak-balik itu dari bumi kemudian ke menghadap Allah Subhanahu itu kan 50.000 tahun. Coba lihat nanti dalam surat Al-Ma'arij itu ya, 50.000 tahun. Diukur dari usia manusia gitu. Nah, sekarang tapi 50.000 tahun itu ditempuh dengan satu malam. Kecepatannya berapa coba? Kan luar biasa kalau begitu kecepatannya. Nah, oleh karena itulah maka kita cuma mendapatkan isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW bahwa bumi ini atau kiamat itu adalah di antara dua jari telunjuk dengan jari tengah ini. Artinya dekat gitu. Sedekatnya apa? Berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun kita nggak tahu ini. Karena ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita beriman kepada adanya kiamat, ya. Betul kan? Paling tidak kiamat kecil, kiamat sugro, yaitu kematian al-maut, ya kan? Itu adalah fakta. Nah, adapun kiamat kubronya kapan? Wallahu alam. Tapi sebelum kiamat itu, kata Rasulullah, Islam akan tegak gitu masalahnya, ya kan? Sebagai sebuah agama peradaban berarti itu, Ustaz ya. Sebuah peradaban yang baru yang menggantikan peradaban yang sebelumnya yang sudah hancur gitu loh. Nah, tapi kapan itu akan terjadi? Ya wallahu alam kita tidak tahu. Cuma yang penting bagi kita adalah berproses untuk kemudian melakukan perubahan. Perubahan itu terdapat pada diri kita. Makanya kemudian ayat Al-Qur'an itu mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah sebuah masyarakat, sebuah kaum ya, sampai mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka. Ma bi anfusihim, apa yang terdapat dalam diri mereka. Nah, pertanyaannya, apa sih yang terdapat pada diri manusia yang paling esensial? Pemahaman, bukan? Ya kan? Akal manusia yang kemudian melahirkan pemahaman. Pemahaman itu yang menjadi penting. Nah, kalau kemudian umat ini akan ingin berubah menjadi lebih baik lagi, keluar dari jebakan-jebakan sekularisme, keluar dari jebakan-jebakan kapitalisme, liberalisme, gitu kan? Keluar juga dari jebakan-jebakan pragmatisme, kemudian pluralisme, termasuk sosialisme, komunisme, kan begitu ya? Atau agnostisisme, nanti ujungnya adalah ateisme, maka ya harus berubah itu apanya? Kalau menurut hemat saya, ya pemahamannya harus berubah, cara berpikirnya harus berubah. Makanya taghyirul afkar, ya, melakukan revolusi terhadap pemikirannya, begitu. Revolusi itu perubahan cepat kan ya. Jadi bukan revolusi fisik yang kemudian sering didengung-dengungkan di revolusi seperti revolusinya Bolshevik atau revolusinya Eropa, bukan itu saya. Tapi perubahan berpikir dong yang harus kemudian dilakukan. Kenapa? Karena manusia itu perilakunya terkait dengan apa yang dia pahami kan.
Betul. Betul, Ustaz. Iya kan? Nah, sekarang gini, Pak Ardi eh, mau sebagai pejabat negara, mau melakukan korupsi atau enggak? Nggak mau lah, Ustaz. Nggak ketahuan kok. Kan Bisa bisa dipertanggungjawabkan diatur nanti. lah, bisa diatur lah aturan. Kalau kalau nggak bisa diatur, nanti buat aturan baru. Nah, gitu lah. Untuk legalisasi itu. Kira-kira mau nggak lakukan itu? Kalau kalau kita orang beriman yakin sama pertanggungjawaban enggak lah, Ustaz, insya Nah, Allah. itu kan yang menjadi sebab. Beriman artinya bahwa, nah saya kan besok lusa akan mati nih. Iya. Nah, gimana pertanggungjawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah nggak berkedip loh. Allah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Ardi sampai kemudian digambarkan Allah melihat jalannya seekor semut hitam di atas batu hitam dalam gelap gulita hujan deras di situ Allah tahu kemana semut itu jalan dan Allah tahu apa yang tersirat dan tersurat di dalam pikiran Pak Ardi dan dalam hatinya. Kalau begitu ada kesempatan untuk kemudian berkelit atau berbohong pada Allah, nggak mungkin dong tercatat semua dari malaikat raqib, malaikat atid. Itu kan bagian dari keimanan kita. Benar, Nah, benar. kan? Nah, pemahaman itulah yang membimbing kita kemudian untuk tidak lakukan korupsi. Tidak lakukan manipulasi uang negara. Tidak melakukan politik machiavellisme atau permisivisme. Ya kan? Tidak melakukan aktivitas ekonomi yang ribawi. Kenapa? Karena nggak boleh di dalam Islam. Ya nggak? Yes, Ustaz. Betul kan? Makanya kemudian dalam konteks tadi, aduh ini nggak boleh ya, saya nggak mau lakukan karena saya khawatir besok lupa saya meninggal dunia nggak keburu taubat, udah deh celaka saya. Apalagi kalau kemudian di dalam konteks Allah murka, wah selama-lamanya di dalam kerak neraka. Saya nggak mau gitu loh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menggambarkan sebutir pasir itu diletakkan di telapak kaki kita ini mendidih, ini wajah kita terkelupas, mencair, mengerikan. Pak Adi pernah lihat wajah yang mencair seperti lilin? Enggak Belum pernah, kan? Ustaz. Keimanan saya bicaranya seperti itu, sehingga saya nggak mau. Pak Adi, ini 2 triliun nih, asal tolong dong, ini proposal saya diselamatkan atau kemudian ditandatangani lah. Gak ada yang lihat Pak Adi. Enggak, terima aja. Kan Pak Adi nggak punya uang 2 triliun. Enggak punya. Uang semua loh, tanpa pasir dan kerikil. Nah, kira-kira gitu. Kan? Uang semua loh, tanpa pasir, tanpa kerikil. Wah, hebat tanpa kerikil dan pasir. Emang di uang itu ada kerikil dan pasir apa? Kan begitu. Ya kan? Nah, Iya, Ustaz. jadi sekarang Pak Adi mau bilang apa? Terima jangan ya. Kan itu kan. Apa yang akan memutuskan pemikiran pemahaman Pak Adi? Terima aja deh, kan nggak ada yang lihat. Aturan bisa saya ubah-ubah. Gimana saya aja, wong saya penguasa kok. Iya, Iya iya. gitu. Iya, Nah, Ustaz. tapi dia tidak berpikir, oh kalau gini gimana akibat dampaknya, enggak. Nah, kemudian ketika mulai muncul adanya terbersit pemahaman bahwa ada Allah lah yang lihat. Enggak deh, saya nggak mau terima itu. Silahkan bawa kembali uang 2 triliun yang tanpa pasir dan kerikil tadi. Ini kan, bawa pulang aja lagi lah. Saya nggak Iya. perlu itu semua. Nanti Bapak akan hidup miskin. Bapak nggak punya kemudian masa tua, nggak punya kemudian untuk peninggalan anak cucu. Maka Pak Ade akan bilang, tidak jadi masalah. Arizku minallah min haitsu la yahtasib. Rizki itu Allah yang ngatur kok. Nah, jadi Pak Ade akan punya pandangan, cara pemahaman yang straight, lurus. Nggak bisa lagi digoda. Nah, kemudian datang orang lain. Pak, sanak kerabatnya. Ini dong, tolong dong. Pak Adi bilang, enggak, straight. Nah, lurus. Kenapa? Karena pemahaman itu yang memandu dia. Itu yang saya maksudkan dengan zawiyah khasah, point of view yang memandu perilaku kita. Karena kita tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini terpuji, dan ini tercela. Nah, saya tidak mau ambil yang sebelah kiri, saya mau ambil yang sebelah kanan. Oke, tapi coba ketika orang nggak punya pemahaman itu,
sekuler dia, oke, liberal dia pemahamannya, maka di dalam konteks tadi pertimbangan-pertimbangan itu sesuai dengan pemahamannya. Ya, as well, alright, nggak ada masalah kalau gitu. Nah, sekarang pilih yang mana, Pak? Nah, gitu kan? Nah, kalau kemudian dia pahamnya materialisme, nanti juga udah mati ya sudahlah selesai. Ya, lain lagi perilakunya. Dia akan halalkan segala gitu macam cara dalam rangka mencapai tujuan, kan gitu. Iya. Gitu. Makanya kemudian saya selalu bilang di dalam paham liberalisme, kapitalisme dalam ekonomi, ya, pragmatisme dalam politik, ya, atau kemudian sekularisme dalam ideologinya, tidak pernah mengenal batasan halal dan haram, baik dan buruk, terpuji dan tercela, benar dan salah. Begitu juga sosialisme, komunisme, dan ateisme. Masya Allah. Nah, Islam yang punya tentang itu. Makanya orang Islam itu, kata Rasulullah, dalam kondisi apapun baik semuanya. Mau susah, mau kemudian kaya atau miskin, pejabat atau bukan pejabat, baik. Kenapa? Karena dia kemudian tahu apa yang kemudian dia harus lakukan, yaitu sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap perilakunya itu menjadi ibadah bagi dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku semata. Makanya kemudian seorang muslim yang kemudian punya pemahaman yang lurus, dia straight, dia kemudian tidak akan lagi tidak mau kemudian diiming-imingi dengan berbagai macam hal yang salah, yang keliru, yang haram, karena dia punya nilai, gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz. Nih kita udah 1 jam lebih kita nih bicara nih. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Ustadz, ya. Jadi mungkin kata terakhir dari Ustadz sebagai penutup, ya kita tadi sudah berbicara tentang ideologi sekuler ya, yang mana yang memisahkan agama dari kehidupan, ya, ideologi kapitalisme dan juga ideologi sosialisme juga sama-sama sekuler. Lalu bagaimana ideologi Islam, ya, yang membentuk peradaban manusia itu memang cara pandangnya, dan yang hanya tahu halal dan haram, yang ada pertanggungjawabannya hanya ideologi Islam. Kalau di luar itu tidak ada. Maka kalau boleh saya simpulkan bahwasanya kalau tidak hanya umat Islam ya, kalau boleh kita katakan ya, umat manusia pada saat sekarang ini kalau ingin peradaban ini jadi maju tidak hanya secara materi saja tapi juga secara tingkah laku manusia, peradaban yang tinggi, maka mau tak mau harus mengambil Islam. Kan begitu ya Ustaz ya? Kalau boleh disimpulkan. Makanya kemudian peradaban Islam itu peradaban yang tinggi dan mulia. Masya Allah. Peradabannya dari segi kemajuan sains dan teknologi didorong oleh nilai-nilai Al-Quran Al-Karim, karena memang ayat-ayat tentang berpikir itu banyak sekali bertebaran. Nah, mulia itu dari sisi perilaku manusianya. Akhlaknya santun, akhlakul karimah, kan begitu ya? Ukuran benar dan salahnya jelas. Dan oleh karena itu, akhlak tersebut tadi menjadi aspek yang menciptakan sebuah masyarakat yang bersatu, ya kan? Meskipun majemuk dia, bineka dia, karena memang kemajemukan, kebinekaan dan pluralistik itu adalah bagian dari fitrah manusia, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hal itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini kan suku bangsa gitu kan, tapi ujungnya adalah yang menentukan ketakwaan pada Allah, kualitas manusianya kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, berbeda dari bahasa, berbeda warna kulit kan, itu tetapi Allah mengukur manusianya dari kualitas ketakwaannya pada Allah Subhanahu. Artinya kualitas takwa itu apa? Kualitas amal, kualitas perbuatan. Bukan kualitas materinya. Nggak ada urusan Allah kemudian dengan materinya. Allah nggak akan tanya,
berapa banyak Anda punya kekayaan atau berapa tinggi jabatan dan kedudukan Anda. Allah nggak tanya itu. Tapi yang Allah tanya adalah kualitas dari perbuatannya. Perbuatan itu terkait dengan apa? Antara dirinya dengan Allah, hablum minallah, antara dirinya dengan manusia yang lain. Di situ ada muslim dan ada non-muslim. Maka terhadap non-muslim ini pun kita harus santun, ya kan? Harus baik hubungannya dan hidup berdampingan secara damai, karena Islam itu adalah agama yang damai, agama yang mensejahterakan, dan hablum minal alam, hubungan yang baik pula di dalam kita menata alam semesta ini. Gitu Pak Ardi. Masya Allah, luar biasa Ustadz, Masya Allah. Dapat ilmu yang sangat jelas sekali sekarang ini membedakan antara peradaban materi dan peradaban tingkah laku gitu ya. Dan Allah itu tidak akan melihat masalah materi, yang dilihat itu adalah masalah tingkah laku, itulah peradaban yang tinggi. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz. Ustadz, alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz, dan kebaikan yang banyak buat kita semua nih mendapatkan ilmu dari guru kita. Saya mengucapkan terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmu yang sudah Ustadz berikan. Sama-sama. Ini penting nih ya. Jadi kalau saya melihatnya bahwasanya pada saat sekarang ini dalam keadaan keterpurukan gitu, umat Islam yang ditindas gitu ya, lalu difitnah, dibilang intoleran ketika dan segala macamnya gitu. Lalu dibanding-bandingkan dengan peradaban materi yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan masalah tingkah laku gitu ya. Karena itu bebas nilai seperti yang saya terangkan tadi, itu membuat sebagian orang menjadi salah persepsi ya tentang agama mereka sendiri. Dan ini harus jelas ke depan tuh bagaimana umat Islam apa yang harus mereka lakukan. Ustadz, mungkin kata terakhir Ustadz sebagai kesimpulan dari yang Ustadz terangkan tadi, ya, yang mungkin bisa diberikan hadiah buat para pemirsa ya, the takes-nya gitu ya, istilahnya seperti itu ya, take away, take away aja. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang Islam, maka tentu kita bicara tentang Islam itu tidak hanya sebatas kepada persoalan masalah sholat, zakat, saum, ibadah haji, atau umroh, ya, zikir, doa, yang seringkali memang banyak kemudian disampaikan oleh para ulama-ulama kita ya, para ustadz-ustadz kita, dan itu baik sebenarnya. Tetapi tentu saja kita harus juga membimbing umat, memahamkan kepada umat bahwa Islam tidak hanya mengurus persoalan-persoalan yang tersebut tadi. Itu semua ada di wilayah private, tetapi Islam juga bicara tentang ibadah dalam konteks ekonomi. Islam bicara ibadah dalam konteks sosial dan politik. Islam juga bicara ibadah menjadi seorang penguasa, menjadi seorang hakim, menjadi seorang kemudian aparatur negara, aparatur kemudian keamanan misalnya. Islam bicara tentang itu semua gitu loh. Nah, kenapa? Karena semua itu adalah perbuatan kan yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia apapun posisi kita kan gitu loh. Nah, oleh karena itu ayo membawa atau menjelaskan Islam dalam multidimensi ini menjadi penting. Kenapa? Supaya umat memahami bahwa Islam itu tidak seperti sesempit dalam pemahaman tentang agama. Ya, makanya agama Islam adalah sebuah way of life. Islam adalah kemudian minhajul lil haya, cara kita untuk menempuh kehidupan yang fana ini, yang sebentar ini, yang semua aktivitas kita akan dimintai pertanggungjawaban. Itu nampaknya Pak Ali. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazai kepada guru kita, Ustadz Dr. Fahmi Lukman. Teman-teman Dakwahiyat Cari Rahimakumullah. Nah, kalau teman-teman ya memahami apa yang beliau sampaikan tadi, ya ingin agar umat ini maju, peradaban Islam ini maju, ya di like, di share dan ya subscribe, dibagikan ya kepada seluruh umat Islam, kepada teman-teman kita, saudara kita, ya apa yang
baru disampaikan oleh guru kita ini ya. Semoga insya Allah menjadi kebaikan bagi kita semua dan kita insya Allah bisa sampai kepada peradaban yang kita inginkan, gitu ya. Peradaban yang tinggi, yaitu peradaban Islam yang akan diwujudkan kalau dikatakan di akhir zaman ya bagi kita pada saat sekarang ini. Oke, terima kasih banyak telah mendengarkan ya diskusi kita dengan guru kita Ustadz Dr. Fahmi Luman. Teman-teman silakan like, share, dan subscribe. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.